Kita lihat di dalam video klip waktu Jordan and Andrew, two young men yang mau menciptakan lagu tentang para mothers yang isinya bersumber dari para ekspertis yaitu anak-anak. Mereka tanya, what is mom meaning to you? Kalau enggak ada, imagine the word without mom, kalau enggak ada mom di dalam dunia ini, what's gonna happen? Mereka ada mengatakan, well, my dad or the boys like to see football, so I guess the only game that I need to see is just the football. Ada mengatakan, my dad just like the pasta, just like to eat pasta. I guess I just eat pasta all the time. Ya, ada tadi yang mengatakan apalagi, no more meatloaf, no more cookies, katanya. It will get real dusty. That is very true. Ya, semua banyak debu-debu. No more trip to Florida or Bixby. No more money for groceries. Got to dig in the dirt, katanya. And katanya kalau there is no mom in the world, what's gonna happen? The kids and dad has to do all the works. Mereka ada yang mengatakan satu hal yang saya suka yang dikatakan, I'm gonna scream in the world till a mom pop up. Saudaraku, happy Mother's Day to all the mothers this morning, the mothers that here this morning. Suatu hari yang spesial, suatu hari yang luar biasa. This is your special days, all the mothers. Yeah, we want to honor you, karena mothers is a special calling. Mothers is a special privilege yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Baik that is a natural mothers or spiritual mom yang ada di tempat ini. Kita akan buka saudaraku di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 19 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kalau saudara sudah mendapatkan, katakan amin. Just one person yang sudah mendapatkan. Kalau saudara again tidak membawa Babel, katakan Omi. Oh, nobody, praise God. Oke, 19:25 sampai ayat ke-27 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Dan kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dikatakan pada saat itu Maria melihat dan berada di dekat salib Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa di dalam penderitaannya menjelang kematian, dikatakan Yesus tetap memperhatikan kesejahteraan ibunya. Dikatakan bahwa dia melihat akan Yohanes, murid yang dikasihinya. Dikatakan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ibu inilah anakmu, dan katanya kepada muridnya inilah ibumu. Peranan ibu merupakan suatu peranan yang sangat penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Mother memegang suatu role yang important. Even pada saat di dalam penderitaannya, Tuhan Yesus tetap memperhatikan akan ibunya. Dia menugaskan seorang murid yang dikasihinya, Yohanes, untuk memelihara dan menerima ibunya. Yohanes dikatakan hidup sampai usia lanjut, dan saya percaya bahwa dia merawat Maria sampai Maria meninggal. Saudaraku, kehidupan wanita saat ini, kehidupan para wanita saat ini bukan suatu kehidupan yang mudah. Bukan suatu kehidupan yang mudah untuk dilakukan, saudaraku. Mungkin banyak kemajuan-kemajuan yang ada melalui appliance yang ada. Suatu appliance yang ada di dalam rumah kita, kemajuan teknologi. Mungkin itu berupa microwave, mungkin itu berupa dishwasher, mungkin itu berupa coffee maker, mungkin itu berupa washer dryer yang membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah kita, untuk kemudahan kita. Tapi kita tahu pada saat ini, wanita-wanita zaman sekarang ini, pada saat ini, mereka jauh lebih sibuk daripada wanita zaman dulu. Percaya saudaraku,
banyak wanita-wanita yang harus bekerja. Banyak wanita-wanita yang bekerja even full time atau part time. Untuk membantu akan keluarga mereka on the top of the full time job yang mereka sudah ada di dalam keluarga mereka. Mereka harus tetap untuk keep the house clean. Mereka harus do the laundry. Mereka harus take care anak-anaknya, maybe help the children with the homework, with all the activities, saudaraku. Juga take care the big papa, yaitu suami-suami saudara, saudaraku. Mereka banyak sekali yang mereka harus kerjakan, saudaraku. Sehingga pada pagi hari ini, I know, I will not preach about how to be a godly mom. I will not preach this morning about how to be the exceptional mom. Atau mother yang membuat anak-anaknya sukses. Saya tahu mother-mother yang tempat ini, kalian sudah memberikan the best untuk keluarga kalian. Setiap hari di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kalian, you already give the best to them. You deserve the special treat for this morning, for today especially. Not just for today, but every day di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, karena para wanita ini, mereka memakai banyak title, saudaraku. Title mereka, sometimes mereka menjadi housekeeper, mereka menjadi taxi driver, mereka menjadi cook, menjadi appointment manager. Mereka juga menjadi nurse pada saat anak-anaknya sakit atau suaminya sakit. Mereka menjadi judge kalau ada merekanya yang berkelahi satu dengan yang lain. Saudaraku, they are a teacher. Mereka mengajar akan anak-anak mereka. Pada saat anak mereka tidak mengerti untuk pelajaran sekolahnya, juga kehidupan sehari-hari, they become the teacher. They are a counselor. Pada saat anak-anaknya mungkin membutuhkan suatu nasihat, they become the counselor. They are a beautician. Mereka mempunyai anak perempuan di sini, saudara pakein macam-macam. They become the beautician for your daughter, and they are also a friend for all of us. Mereka orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Sometimes kita wish, para mother I know, para wanita tempat ini, I wish I have 36 hours in a day. Sehingga saya bisa mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan saya secara baik, secara I can get it done all. Tapi regardless of the schedule, regardless of the activity yang kita punyai, a day is still 24 hours. Saudaraku, sometimes kita lihat ibu-ibu atau mereka para wanita, you know, they look like they're smiling, but sometimes I believe, you know, kita feel tired, kita feel burn out. Tapi saudaraku, tidak diperlihatkan dengan sometimes they try to overcome all of those things, the one that mereka hadapin dalam kehidupan mereka. Saudaraku, and that's why today they deserve a special treat from all of us. Amen. Dan saya mendengar juga bahwa today all the fathers, bapak-bapak yang akan serve lunch untuk kita semuanya. Amin, saudaraku, berikan tepuk tangan untuk bapak-bapak, para bapak-bapak. Saudaraku, ada suatu kisah. When God created a mom, atau when God created mothers. Dikatakan setelah Tuhan bekerja 6 hari overtime, saudaraku, tibalah giliran diciptakannya wanita. Seorang malaikat menghampiri Tuhan dan bertanya kepadanya, wah Tuhan, kok banyak sekali waktu yang dihabiskan untuk menciptakan satu creature ini. Dan Tuhan melihat sang malaikat itu dan dia menjawab dengan pelan, dia katakan, tidakkah kamu tahu bahwa semua perincian, detail-detailnya yang sangat detail yang harus aku lakukan untuk menciptakan seorang wanita. Karena kita spesial, saudaraku. Untuk Adam, Tuhan enggak menggunakan banyak waktu because they are so simple. They're not like us, we are so special, saudaraku. Dikatakan karena dia akan menjadi ibu di kemudian hari. Tuhan mengatakannya pertama, kamu tahu enggak? Wanita itu harus waterproof kalau dia memandikan anak-anaknya. Tetapi dia bukan terbuat dari plastik katanya. Wanita aku harus ciptakan mempunyai 180 bagian tubuh yang lentur, yang lemas, sehingga tidak mudah merasa capek.
Wanita, aku harus ciptakan dia harus memiliki telinga yang lebar untuk dapat mendengar dan menampung semua keluhan-keluhan. Wanita, dia harus mempunyai ciuman yang dahsyat, bukan untuk suaminya maksudnya. Tapi untuk menyembuhkan kaki yang kesleo katanya. Tuhan katakan dan dia harus mempunyai lidah yang manis untuk dapat menghibur hati yang susah. Dia akan memiliki 6 pasang tangan seakan-akan untuk melayani dan mengatur semua urusan-urusannya. Dan dia mempunyai 3 pasang mata. Malaikat ini hold on, 3 pasang mata. Bagaimana Tuhan modelnya 3 pasang mata? Sang malaikat ini, Tuhan mengatakan, dia katakan sepasang mata yang dapat menembus pintu hati yang tertutup untuk bertanya, what are you doing there? Saudara, mother mempunyai special instinct yang father mostly don't have. Saudaraku, kita 7 bersaudara, 6 perempuan, 1 laki-laki. Pada saat kita dating, saudaraku, pada saat kita pacaran, setelah pulang dari pacaran, our mom always call us. Hey, what did you do? Nothing, mom. Everything is clean, don't worry. Tanya dia aja nih, mom. You know, mom has a special instinct, saudaraku. Dikatakan bahwa sepasang mata lagi terletak di belakang kepalanya. Sehingga dia dapat melihat ke belakang tanpa menoleh. Benar, saudaraku, seringkali kita bilang, Kenny, kitanya di sini tapi dianya di sana, kita tahu apa yang dia lakukan, saudaraku. Saudaraku, sepasang mata lagi dikatakan untuk dapat menatap dengan lembut kepada seorang anak yang mengakuin kesalahannya dengan mengatakan, I understand and I forgive you. Amin, saudaraku. Dan dikatakan, Tuhan mengatakan, ya selanjutnya, dia harus bisa menyembuhkan diri sendiri kalau dia sakit. Dan dikatakan, Tuhan mengatakan, dia harus bisa memberi makan 6 orang anak dengan 1 pon daging. Caranya gimana enggak tahu. But miracle always happen di dalam keluarga saudara dan saya. Setiap kali 5 roti 2 ikan boleh dibagikan untuk semuanya, saudaraku. Lalu si malaikat ini menunduk dan meletakkan tangannya dekat cheek daripada pipi daripada wanita itu, dan dia berkata, tapi Tuhan lihat ada sesuatu yang bocor. Saya udah kasih tahu bahwa you were trying to put too much in this model. Engkau mengerjakan terlalu banyak untuk model ini. Sekarang ada satu yang bocor, Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, there is no leak. Itu bukan suatu kebocoran. Itu adalah suatu air mata. Dia katakan, air mata yang dikeluarkan pada saat dia mengalami kegembiraan. Pada saat dia mengalami kesedihan. Pada saat dia mengalami kekecewaan. Pada saat dia mengalami kesakitan. Dan pada saat dia mengalami suatu kesepian. Saudaraku, ladies, again, we are God's special creation. Tuhan merancang wanita secara khusus dengan suatu tujuan yang khusus pula. Pada pagi hari ini saya akan memberikan encouragement for all the mothers, for all the ladies yang ada di tempat ini. Saudaraku, suatu hal 4 cara untuk menunjukkan kasih kita kepada para mothers yang ada di tempat ini. Yang pertama, yaitu love her verbally. Kasih dia dengan kata-kata. Banyak laki-laki, saudaraku, yang mempunyai filosofi, I don't have to say I love you. You already knew it. If I change my mind, I will let you know. Banyak saudara yang katakan, kalau do you love me, I don't have to say I love you. You already know it. If I change my mind, I'll let you know. Saya tidak usah mengatakan saya sayang kamu, saya cinta kamu. You already know, kamu sudah tahu. Kalau nanti sayanya change my mind, apa itu namanya, tidak sayang lagi dengan kamu, I will let you know, saya akan kasih kamu tahu. Ada yang mengatakan juga, saudaraku, I just show love, but I'm not saying the word. Saudaraku, ada yang mengatakan, saya show my love to you, but I would just not say that word. Saudaraku, semuanya itu benar. Tapi wanita membutuhkan untuk mendengar kata-kata I love you. Saudaraku, the children need to hear that. Dengan mengatakan I love you, that makes you more man, not less. Amen, all the men.
sepi sekali saudaraku. Mari pada pagi hari ini, hari Ibu ini kita belajar. Coba saudara lihat di sebelah saudara kalau itu istri saudara, saudaraku. Kalau itu bukan istri saudara, don't look. Katakan, honey, I love you. You know, today is a special day. Saudaraku, kata-kata pujian, appreciation, penghargaan memegang suatu peranan yang penting. Saudara, kalau saya masak, even though tidak sering saudaraku, kalau anak saya datang, anak saya mengatakan saudaraku, Mom, thank you, this is good Mom. Aduh, rasanya saudaraku, even though dalam hati masak sih, tapi rasanya dalam hati ada suatu kenyamanan. Ada suatu perasaan yang bahagia saudaraku. Sering suatu hal yang refreshing. Sering saya goda, saya katakan, which one is better, Daddy or me? Saudaraku, dia mau jawab, dia katakan, dia mau jawab honest, takut dengan maminya, entah dia dikasih uang jajan. Saudaraku, dia mau ndak honest, he's afraid with God, dia takut dengan Tuhan. Akhirnya dia jawabnya, it's different type of cooking, Mom. Saudaraku, say appreciation to your wife, say appreciation to your mom, dengan mengatakan thank you for taking care of the children. Saudaraku, sometimes we don't know what is your wife struggling. Sometimes we don't know, saudaraku, she has to juggle a lot of things. Say thank you to your wife. Thank you for helping me paying the bill. Thank you for doing the laundry. Saudaraku, thank you for cook. Oh saudaraku, kalau saudara memberikan kata-kata itu saudaraku, pasti dia cari resep-resep daripada mertuanya untuk dimasak, saudara bisa dimasakin every day. Coba saudara bilangnya, masakannya kok kayak gini sih, resep mertuanya dibakar semua saudaraku. Ya kita mengucapkan kata-kata appreciation, saudaraku, setiap hari di dalam kehidupan kita. This is for the mothers, because this is Mother's Day, okay? So Father's Day nanti suami saya yang akan berbicara. So all the father please don't get offended, ya. Kita akan belajar sama-sama. The children, say thank you to your mom. Call your mom if your mom not here. Just not for the Mother's Day. Tapi di dalam waktu-waktu tertentu call her. Don't just call your mom when you need something. Don't just call your mom when you say, Mom, I need money. Or Mom, my car is broke. Saudaraku, anak saya yang pertama, I think he is maturing right now. Dia kalau dia call, dia bilang, hello, yes. Dia bilang, no, I just want to say, how are you, Mom? Karena bias dulunya kalau call seringnya, Mom, I need something. Karena itu kadang-kadang saya bilang, yes, no, I just want to say how you doing. Suatu hal yang sometimes as a mom, saudaraku, that's all we need. The appreciation. We do not need all the big buck money or something like that, but we just need the appreciation. Yang membuat kita melakukan pekerjaan kita dengan lebih lagi. Saudaraku, for the husband, again, it's okay to say to your wife, honey, you still look beautiful. You still look cute. Jangan bilang, kalau wife-nya bilang, masa sih Dad? Iya kalau tidur. Saudaraku, katakan itu. Coba ini suami-suami yang ada di tempat ini dengan istrinya katakan, honey you look pretty. Wah langsung saudaraku, saudara akan dapat the first treatment dari istri-istri saudara. Saya jamin saudaraku, katakan kata-kata yang encourage. Saudaraku, jangan, saya mendengar ini saudaraku, saya dengar, jangan katakan begini saudaraku, saya dengar, ndut. Saya bilang, hah? Saya bilang, what did you say? Bukan juga suami saya. Saya dengar somebody else, saudaraku, dia bilang, ndut. Saya bilang, what did you say? Oh, biasa Bu, saya call dia gendut. Hah? Just because she already married you and she gain maybe 10 pounds, please don't say that to your wife, say, honey, you look so pretty, even though you might need to lose a little bit weight. Don't say dut. Untung bukan suami saya pikir ini orang. Saya waktu itu sempat marahin orangnya juga, saudaraku. Saya bilang, kamu please don't say that to your wife, saudaraku. Dear Abby,
Saudaraku tahu di newspaper itu ada kolom yang namanya Dear Abby. Itu ada Dear Abby ini adalah suatu kolom di mana orang seringkali mengungkapkan pendapatnya, seringkali orang minta nasihat, seringkali orang make a comment. Ada seorang bapak yang mengatakan, yang sharing mengatakan, pada saat saya ditugaskan sebagai army di Australia, saya bertemu dan jatuh cinta dengan seorang wanita idaman saya. Dalam waktu 18 bulan saya menikah dengan dia. Di dalam usia pernikahan kami yang ke-57 tahun, kami dikaruniai 2 orang anak. Istri saya tercinta Mary meninggal dunia 5 hari sebelum hari Natal. Pada saat Mary masih hidup, dia sering mengatakan, "You know that I love you so much." Kamu tahu bahwa saya mencintai kamu dengan sangat. Seperti biasanya Bapak ini mengatakan, saya hanya menjawab me too. Saya tidak pernah mengatakan I love you balik kepada dia. Sekarang setelah dia meninggal, saya simpan abunya di atas lemari saya. Dan setiap hari saya berkata, I love you Mary, but it is too late. Beberapa jam sebelum dia meninggal, saya membisikkan kata-kata, there are not enough words to tell you how much I love you. And Mary menjawab dengan pelan, yes, not enough word. Tak lama setelah itu dia menutup mata untuk selamanya. Tujuan saya menuliskan hal ini, akan hal ini adalah untuk mengencourage para pria, untuk berani dan mau mengungkapkan perasaannya pada saat kekasih mereka masih ada di dalam dunia. Saudaraku, suatu hal yang tragik, seringkali dengan pride kita, seringkali dengan mungkin gengsi kita. We do not want to say the sweet thing to our spouse, baik itu to our husband or our wife, until they gone, saudaraku, and dikatakan, it is too late. When they already gone, when they already die, saudaraku, it is too late. Selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih ada di samping saudara, biar kita boleh membangun satu dengan lain dengan kata-kata pujian. Biar kita boleh membangun satu dengan lain dengan kata-kata yang boleh mengencourage satu dengan yang lain. Biar kita boleh membangun satu dengan yang lain dengan kata-kata yang manis. Amin, saudaraku. Yang kedua, love her physically. Love your mom physically. Untuk kita yang masih mempunyai ibu, tadi saudara Robin katakan, my mom is not here anymore. Untuk kita yang masih mempunyai ibu, kapan terakhir kali kita memberikan pelukan kepada ibu kita? Saudaraku, kapan terakhir kali kita memegang tangan ibu kita? Atau kita memberikan tap, on her shoulders, katakan thank you mom. Ibu adalah orang yang pertama kali memegang kehidupan kita. Dia mengandung kita di dalam rahimnya selama 9 bulan. Pada saat kita mau keluar, dia orang yang pertama kali yang memegang akan kehidupan kita, saudaraku. Dia yang mengganti pamper kita, yang potty train kita, yang menyuapin kita, yang membersihkan kita. Ya, waktu kita make a mess, she constantly touching you. And she deserve your touch. She deserve your love. Saudaraku, yang ketiga, love her patiently. Mari kita buka di dalam Galatia 5, 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Saudaraku, love her patiently. Kasih dia dengan kesabaran. James Dobson, kita semua tahu, most of us know James Dobson from the Focus on the Family. Dia share sebuah surat dari seorang nenek yang berumur 80 tahun pada hari ulang tahunnya. Surat ini mengatakan, to all my children, untuk semua anak-anakku, dia katakan, di dalam menjelang hari ulang tahunku, aku ingin membagikan perasaanku mengenai apa yang aku mau, tetapi tidak pernah aku dapatkan secara cukup akan hal itu.
meskipun hal itu free, meskipun hal itu tanpa membayar satu apapun juga. Aku ingin supaya kalian dapat datang dan duduk bersamaku, so you can be relaxing. Aku mau supaya kita dapat mengobrol ataupun dengan berdiam diri menikmati kebersamaan. Aku ingin supaya kita dapat spend time together. Aku ingin supaya kamu bersabar, karena aku kadang-kala tidak bisa mendengar dan tidak dapat mendengar dengan baik apa yang kamu katakan. Aku tahu kadang-kala hal itu melelahkan kalian, karena kalian harus mengulang perkataan yang sama. Tetapi kadang-kadang aku harus memintanya karena pendengaranku yang kurang baik. Aku mau supaya kamu bersabar. Aku mau kalau aku berbicara, aku mau supaya kamu bersabar kalau aku berbicara banyak tentang kenangan masa lalu dengan kelambatanku. Aku harap kalian mengerti what years have done to me physically. Aku harap kalian mengerti mengenai perubahan di dalam kehidupan rutinku sehari-hari. Seperti sometimes I spill thing. Aku lupa di mana aku taruh kacamataku, dompet, dan barang-barangku yang lain. Sometimes I cannot remember what time to take the medication or if I took it already. I take too many naps, dia katakan. Aku banyak pakai waktu untuk tidur karena kadang-kadang tidur membuat waktu cepat berlalu. Well, dia katakan, kukira sekarang kalian mengetahui bahwa waktu kebersamaan, kesabaran dan pengertian itu adalah hadiah-hadiah yang sangat berharga buatku, yang aku inginin di hari ulang tahunku. Suatu perasaan yang sangat bahagia. Aku tahu bahwa Tuhan memelihara akan kehidupanku. I guess being 80s is not so bad after all. Love, Mom. Saudaraku, sometimes kita lupa, bahwa kita nggak bisa bersabar terhadap orang tua kita. Saudaraku, pada saat mereka membutuhkan kita, pada saat mereka sudah mulai berumur, pada saat mereka pelupa, pada saat mereka lebih lambat, pada saat mereka tidak remember apa yang terjadi di dalam one hour before, kita menjadi orang yang tidak sabar. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan saudaraku, love your mom patiently. Bila kita boleh mengasihi orang tua kita dengan suatu passion, dengan suatu kesabaran. Saudaraku, sometimes mereka merasa orang-orang tua, maybe when the kids still little, maybe when the kids still small, saudaraku. Mereka busy, kita semuanya busy membesarkan anak-anak kita. We are busy to raising our children dengan segala aktivitas yang ada. But when the children growing up, when the children having their own family, saudaraku, ada suatu perasaan that they do not need me anymore. Ada suatu perasaan yang mereka mungkin tidak share dengan kita, tapi mereka banyak yang mengatakan, seems like they do not need me anymore, since that they forget about me. Saudaraku, biarlah kita pada hari Mother's Day ini, saudaraku, kita boleh mengasihi orang tua, mengasihi mother kita, mengasihi orang tua kita dengan suatu kesabaran. Saudaraku, because someday, saudaraku, we will be old like them also. Amen, saudaraku. Saya masih ingat waktu saya masih bersama dengan ibu saya, dengan my mom, saudaraku. Waktu my mom mulai nggak bisa benang di jarum dimasukin ke benang, sometimes kita anak-anaknya kita ketawain dia, kita kata, Mom, how come? It's very easy. Now, saudaraku, kalau saya mau menjahit something, Kenny, can you put this one? Saudaraku, kita akan menuju ke arah itu. Semua daripada kita, bila kita remember, when we still young, when you still young, when you still strong, saudaraku, take care your mom. Remember your mom. Untuk kita boleh bersabar dengan our mom, saudaraku. Yang keempat, love her honorably. Kasihin dia dengan respect. Keluaran 20:12. Mari kita baca Keluaran 20:12. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudaraku, apa artinya menghormati ayah dan ibu kita? Di dalam bahasa aslinya honor, that means to make it heavy. Dengan kata lain,
we are not to take our parents lightly. Tuhan mau secara aktif memberikan suatu respect, memberikan suatu penghormatan kepada orang tua kita. And today to your mom, saudaraku, karena itu merupakan sometimes hal ini merupakan hal yang tidak mudah, terutama kita hidup di society, saudaraku, di mana respect towards the elderly, di mana respect towards the parents is diminishing, menjadi turun, saudaraku. Why? Melalui television, melalui movie yang ada, most of the time, mereka menampilkan peranan orang tua yang dikalahkan oleh anak-anaknya. Most of the time kita lihat justru peranan anak-anak yang lebih ditonjolkan. Peranan anak-anak menjadi hero daripada peranan orang tua. Saudaraku, I don't know if some of you know tentang problem between Kobe Bryant dengan mothernya. Ini terjadi beberapa saat yang lalu. Kobe Bryant, pemain basketball yang terkenal di Amerika ini. Apparently Kobe ingin membelikan mothernya suatu hadiah, yaitu sebuah rumah yang dekat dengan Kobe Bryant, saudaraku. Sehingga Kobe Bryant bisa mengajak mothernya setiap pertandingan yang ada, permainan basketball yang ada, dia bisa mengajak mothernya untuk melihat akan permainan dia. Saudaraku, ternyata mothernya tidak dikatakan, mamanya tidak menyukai rumah yang dipilih Kobe ini dengan she do not like it very much. Sehingga dia kontak auction house untuk menggadaikan sebagian, karena dia nggak punya uang, dia kontak the auction house untuk menggadaikan barang-barang Kobe Bryant yang dia pikir barang-barangnya yang lama yang sudah nggak dipakai lagi, saudaraku, tanpa setahu Kobe Bryant. Dia gadaikan barang-barang lama Kobe Bryant. Saudaraku, auction house ini memberikan harga appraisal sekitar 1.5 million, saudaraku. Dan appraisal house ini, rumah penggadaian ini sudah memberikan dia uang muka sebanyak 450.000 kepada mother daripada Kobe Bryant. Waktu Kobe Bryant mengetahui akan hal ini, saudaraku, dia sangat upset, dia sangat marah. Dan dia membawa mamnya ini, he took his mom to the court and sue her to stop doing that, and he won the case. Dia membawa ibunya ini ke court dan dia sue ibunya ini dan dia menang akan case-nya. Saudaraku, maybe the mom not doing the right thing. Karena dia tidak memberitahu anaknya waktu dia mau melelang barang-barang anaknya. Tapi di sini kita lihat bahwa Kobe, menurut saya, saudaraku, no respect towards the mother. Even though the mom make a mistake, there is a way to do it instead of take the mom to the court. Saudaraku, di dalam pelayanan kami, banyak kami temuin anak-anak, baik bukan saja anak-anak, orang-orang baik itu anak-anak yang masih muda, maupun anak-anak yang sudah dewasa, maupun orang yang sudah menikah, saudaraku. Mereka yang terluka karena perbuatan daripada ibu mereka di masa lampau. Saudaraku, mereka berpikir that the mom don't deserve the respect and they do not want to give it to the mom. Saudaraku, selama kita melayani di tempat-tempat, di Indonesia, di tempat-tempat yang lain di Europe, kita banyak temuin anak-anak, bahkan orang dewasa yang terluka karena perbuatan daripada orang tuanya, perbuatan daripada mothernya. Saudaraku, tapi firman Tuhan mengatakan, untuk kita boleh menghormati ayah dan ibu kita. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Kita lihat ulangan 5 ayat yang ke-16. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Tuhan tidak mengatakan, honor your mom if she deserve it. Firman Tuhan tidak mengatakan hormati ibumu kalau dia deserve it. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Tapi firman Tuhan mengatakan hormati ayahmu dan ibumu. Saudaraku, hormati ibumu, honor him. Dikatakan Amsal 20:20 dikatakan siapa mengutukin ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Udah gelap
pelitanya padam lagi. What does that mean? Akan mengalami suatu kehidupan yang sulit. Saudaraku, that is the word of God. But this morning, I don't know your condition, I don't know your situation. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk kita boleh menghormati akan ibu kita. Kita boleh menghormati akan orang yang melahirkan kita. Why? Saudaraku, why we have to honor. Maybe sometimes ibu kita melakukan kesalahan. Mungkin kita merasa bahwa mom is not deserve it. Tapi firman Tuhan mengatakan untuk kita menghormati. Dalam Amsal, paling sedikit ada 10 kali Tuhan ingatkan bahwa kita, supaya kita tidak mengutuki atau memandang rendah kepada ibu kita. They might not deserve it, but we have to still honor her. Why? Karena kita semua sudah juga jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Begitu pula dengan ibu kita. Saudaraku, God telling us, you doing this for me. You are not doing this for your parents because they deserve it. But you doing this because you belong to me and I ask you to do. Saudaraku, untuk tidak hanya kita memperoleh umur panjang, tapi juga kesuksesan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Seorang konselor di dalam pernikahan, saudaraku, sometimes mereka bertanya kepada pasangan muda yang mau menikah. Dia bertanya pada wanita, how is your boyfriend treat your mom, treat his mom. Ada juga kepada yang pria, how is your girlfriend treat her father. Saudaraku, mengapa konselor pernikahan ini pertanyaannya demikian? Bagaimana boyfriend Anda memperlakukan ibunya? Atau bagaimana girlfriend Anda kepada yang pria memperlakukan ayahnya? Karena dia tahu, kalau boyfriendnya memperlakukan ibunya dengan kasar, boyfriendnya meremehkan ibunya, memandang rendah ibunya, when they get married, they will do the same thing to the wife. Saudaraku, karena dalam keadaan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, hal itu sudah dia lakukan secara natural. It will come out secara natural. It's a learning behavior. Demikian juga, saudaraku, kalau wanita dikatakan suatu survei yang selalu argue dengan ayahnya pada saat dia married, pada saat dia menikah, saudaraku, wanita itu juga akan argue dengan suaminya. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Satu hal, saudaraku, maybe orang tua kita berbuat kesalahan terhadap kita, tapi kita boleh realize satu hal yang Tuhan ingatkan, bahwa we become the missionary in our family. Maybe, orang tua kita menyakiti akan hati kita, akan keadaan kita. On the past, maybe now you already married, maybe now you already have a kids, but in the past you remember what is your parents, what is my mom did to me. Saudaraku, satu hal, saudaraku, biarlah kita boleh membawa pengampunan di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan katakan sehingga kita boleh diberkati di dalam kehidupan kita. Umur panjang ada di dalam kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan yang sangat sederhana, sangat simple. Show her the respect. Love her honorably. Love her dengan respect, dengan suatu penghargaan. Give her the honor, give your mom the honor. Speak the loving word to your mom, saudaraku, and forgive her. She need the forgiveness. Mother just like us. Mereka juga membutuhkan pengampunan di dalam kelemahan mereka. Amin, saudaraku. Sebelum saya akhiri, ada beberapa quote dari beberapa leaders, pemimpin-pemimpin besar yang ada di dunia ini. George Washington mengatakan, my mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am, I owe to my mom. I attribute all my success in life to the moral, intellectual, and physical education I received from her. Dikatakan ibu saya seorang wanita paling cantik yang pernah saya lihat. Saya berhutang kepadanya. Semua kesuksesan saya di dalam kehidupan moral, kepandaian dan pendidikan, saya terima daripada dia. Saudaraku, Abraham Lincoln mengatakan, I remember my mom prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life. Saya selalu mengingat doa-doa ibu saya
itu selalu menyertai saya dan doa-doa itu mengikuti saya sepanjang kehidupan saya. Ronald Reagan mengatakan, "From my mother, I learned the value of prayer, how to have a dream, and believe that I could make them come true." Dari ibu saya belajar arti daripada doa. Bagaimana saya bisa mempunyai impian dan percaya bahwa saya dapat membuat impian itu menjadi kenyataan. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus sendiri waktu dia berada di kayu salib memperhatikan kesejahteraan ibunya, biar kita juga mengikuti jejaknya pada saat ini, to love our mom verbally, physically, patiently, and honorably. Amen.